Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Bro Budi. Dan video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara TKH Kloter dan PPIH Arab Saudi. Dikarenakan banyak teman-teman yang masih nanya, kira-kira saya mesti daftar petugas yang mana sebagai TKH Kloter atau PPIH Arab Saudi. Untuk itu teman-teman, silakan simak video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak gagal paham dan bingung nantinya saat pembukaan atau pendaftaran tenaga kesehatan haji tahun 2025. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan share video ini supaya teman-teman bisa membantu channel ini untuk berkembang dan selalu memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi tenaga kesehatan yang berminat jadi calon tenaga kesehatan haji Indonesia. Dan saya juga mengundang teman-teman untuk bergabung di grup Telegram, di mana nantinya akan saya jadwalkan tentang pembahasan soal-soal tes wawasan kesehatan haji nanti, jadwal live streamingnya. Jadi nantinya teman-teman bisa interaksi dan kita bisa diskusi tentang soal-soal atau jawaban tes wawasan kesehatan haji nanti. Oke, linknya ada di kolom deskripsi, silakan teman-teman untuk cek. Jadi teman-teman bisa langsung bergabung di grup Telegram. Oke, kita langsung bahas saja tentang perbedaan antara TKH Kloter dan PPIH Arab Saudi. Let's go! Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa petugas haji pada saat prosesi haji nanti itu profesinya bermacam-macam dan jenis perekruternya juga berbeda-beda. Ada yang dari jalur Kemenag dan ada jalur Kemenkes. Nah, kita fokus ke jalur Kemenkes atau jalur Puskes Haji, di mana petugas hajinya yaitu tentang bidang kesehatan. Nah, petugas haji bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan jamaah haji di Arab Saudi. Jadi core-nya jelas ya, tugasnya yaitu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Jadi meskipun teman-teman nantinya daftar sebagai PPIH Arab Saudi atau TKH Kloter, itu tetap jenis penugasannya yaitu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Nah, petugas haji bidang kesehatan itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu PPIH Arab Saudi, yang kedua itu TKH Kloter, dan yang ketiga itu tenaga pendukung kesehatan. Dan jenis perekrutannya juga beda-beda. Jika teman-teman memilih PPIH Arab Saudi, berarti nanti teman-teman ditugaskannya beda, tidak ikut kloter atau non-kloter. Kalau TKH Kloter yaitu jenis penugasannya teman-teman ikut dengan kloternya. Dan yang ketiga, yang tim atau tenaga pendukung kesehatan yaitu WNI yang biasanya tinggal di Arab Saudi atau yang mahasiswa di Timur Tengah, itu ada perekrutan tersendiri untuk menjadi tenaga kesehatan atau petugas haji bidang kesehatan yang nantinya membantu teman-teman dalam melaksanakan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan pada jamaah haji. Nah, biasanya perekrutan TPK ini sesudah perekrutan PPIH Arab Saudi atau TKH Kloter. Biasanya nanti ada sendiri waktunya. Dan itu emang rekrutannya nanti di Arab Saudi. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang sekarang berada di Timur Tengah atau tinggal di Arab Saudi. Oke, nah nanti kita bahas secara detailnya. Jadi teman-teman nanti bisa tahu nih perbedaannya antara PPIH Arab Saudi dan TKH Kloter. Kita fokus ke 2 jenis penugasan ini. Oke, lanjut ya. Nah, kita yang pertama itu perbedaannya yaitu penempatan tugas. Nah, PPIH Arab Saudi dan TKH Kloter tentu saja penempatan tugasnya beda-beda. Di sini kita ada bikin 2 kelompok. Yang pertama PPIH Arab Saudi itu tenaga kesehatan non-kloter dan TKH Kloter itu tenaga kesehatan kloter. Nah, nanti saat teman-teman memilih PPIH Arab Saudi, biasanya ditempatkan teman-teman ada pilihan nih. Pilihan sebagai tugas di KKHI atau IMT. Nah, nantinya tempat tugasnya juga beda-beda. Jika teman-teman memilih di KKHI, yaitu
Klinik Kesehatan Haji Indonesia biasanya teman-teman bakalan stay baik itu di KKHI Madinah, KKHI Bandara atau KKHI Mekah. Nah, di sini biasanya teman-teman yang cocok itu yang teman-teman yang di rumah sakit, biasanya di IGD atau di ICU. Nah, di sini biasanya teman-teman bagi yang sekarang bekerja di rumah sakit, di sini poinnya lebih besar ketimbang teman-teman yang bekerja di puskesmas di sini. Makanya teman-teman di video awal saya sudah menjelaskan tentang bobot poin penilaian yang udah terdaftar di sistem daftarin kemenkes.go.id. Di situ teman-teman sebenarnya sudah jelas ya tentang poin-poinnya, kira-kira teman-teman cocok di PPIH Arab Saudi atau TKH Kloter nantinya karena poinnya juga beda-beda. Nah, PPIH Arab Saudi ini nantinya teman-teman bakalan ditugaskan baik itu di KKHI, di sektor atau di EMT, biasanya di daerah kerja. Misal teman-teman kalau di KKHI berarti stay di KKHI, dan kalau teman-teman di EMT yaitu tim gerak cepat atau TEMS, kalau 2024 itu dipanggilnya TEMS bukan EMT, dan itu biasanya stay di sektor. Dan nanti kalau ada jamaah kloter yang mengalami kegawat daruratan, mereka cepat responnya untuk datang. Nah, untuk profesi yang kedua atau penugasan yang kedua yaitu TKH Kloter. Nah, TKH Kloter ini seperti namanya berarti tenaga kesehatan yang membersamai kloter atau kelompok terbang jamaah. Jadi dimanapun jamaah kloter itu berada, TKH Kloter ini akan terus bersama mereka. Jadi mereka bakalan tetap stay bersama kloter kemanapun kloter ada, dan di situ tetap mereka melaksanakan penugasan pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Jadi di sini jelas ya penempatan tugasnya. Yang pertama itu kalau PPIH Arab Saudi yaitu di KKHI atau sektor atau daerah kerja, sedangkan TKH Kloter berarti bersama dengan kloternya. Oke. Nah, perbedaan yang kedua yaitu lama tugas. Ya, tentu saja perbedaan lama tugas ini berbeda ya teman-teman antara PPIH Arab Saudi dan TKH Kloter. Kenapa? Karena PPIH Arab Saudi biasanya lebih lama, yaitu selama musim haji sebanyak 72 hari atau sampai 3 bulan. Kenapa? Karena keberangkatan PPIH Arab Saudi atau mulai tugasnya yaitu sebelum jamaah haji kloter pertama Indonesia datang ke Arab Saudi, dan selesainya itu sesudah jamaah haji kloter akhir Indonesia itu pulang dari Arab Saudi. Jadi waktunya lumayan lama. Sedangkan TKH Kloter itu relatif lebih singkat karena mereka tugasnya itu bersama dengan kloter atau kelompok terbangnya, yaitu sebanyak 42 hari atau bisa kurang bisa lebih. Dan di sini TKH Kloter biasanya berangkatnya juga bareng dengan jamaah haji kloternya. Jadi tidak bisa terpisah. Kalau PPIH Arab Saudi kan dia berangkat duluan sebelum jamaah haji kloter pertama datang ke Arab Saudi. Nah, sedangkan TKH Kloter itu berangkatnya bareng dengan jamaah haji kloternya. Oke, paham ya nyampe sini ya? Oke, lanjut ya. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu mulai tugas. Tentu saja PPIH Arab Saudi dan TKH Kloter mulai tugasnya berbeda ya teman-teman. Kalau PPIH Arab Saudi biasanya mereka mulai tugas saat di daerah kerjanya. Misal teman-teman memilih IMT di sektor 3 Madinah. Berarti teman-teman mulai tugasnya saat sudah berada di sektor 3 Madinah. Meskipun nantinya pada saat puncak haji nanti atau prosesi Armusna, teman-teman akan melakukan pergeseran. Yang tadinya di sektor 3 Madinah akan digeser ke daerah kerja Arafah atau Mina. Dan tentu saja untuk TKH Kloter mulai tugasnya itu saat di embarkasi, saat keberangkatan ya teman-teman ya, atau lagi saat di pesawat. Kenapa? Karena di sini teman-teman sudah melakukan mapping harusnya. Mapping jamaah yang punya resiko tinggi dan resiko sedang. Biasanya untuk resiko tinggi kita booking 30 jamaah. Jadi nanti teman-teman melakukan mapping, baik itu posisi tempat duduknya dan posisi faktor resikonya. Jadi teman-teman mulai di embarkasi mulai melakukan mapping. Jadi teman-teman melakukan persiapan. Kira-kira bagaimana nantinya saat terjadi penurunan kesehatan pada jamaah resiko. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah teman-teman, tadi merupakan jenis-jenis atau perbedaan
tentang PPIH Arab Saudi dan TKH Kloter yang saya rangkum lebih singkat. Meskipun kalau dijelaskan secara detail tentu saja lebih banyak ya teman-teman ya. Tapi berhubung waktu dan mungkin nantinya teman-teman bakalan lebih bingung, saya jelaskan secara intinya saja, secara ringkas. Dan tentu saja teman-teman mudah-mudahan dengan penjelasan saya tadi, teman-teman bisa lebih percaya diri untuk memilih jenis penugasannya. Karena tiap penugasan, baik itu PPIH Arab Saudi dan TKH Kloter punya kekurangan dan kelebihannya. Misal kalau PPIH Arab Saudi waktunya lebih lama di Arab Saudi, dan TKH Kloter dia waktunya lebih singkat. Meskipun TKH Kloter dia punya keuntungan dalam melaksanakan rukun hajinya, karena mereka tetap bersama dengan jamaah haji Kloter, otomatis mereka bakalan lebih santai dalam melaksanakan atau mengejar rukun hajinya. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman silakan tetap like, subscribe, dan share video ini, dan bergabung di grup Telegram, karena insya Allah kedepannya kita bakalan melakukan kegiatan live streaming di mana nanti kita akan membahas soal-soal tentang tes wawasan kesehatan haji. Jadi teman-teman jangan sampai jadwal live streamingnya kelewat, karena mungkin nantinya banyak soal-soal yang kelewat juga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.